Di sini saya akan menjelaskan sejarah Shopee menurut informasi yang saya dapat di web. Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura, di bawah naungan Sea Group yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikan negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, yaitu mantan roket internet yang memimpin Zalora dan Lazada. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unggahan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat di tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto sebesar 1,6 miliar US dollar, yang artinya naik 206% dari tahun sebelumnya. Di Malaysia menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Demikian pula di kalangan konsumen Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The ASEAN Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia. Ada sekitar 73%, diikuti oleh Tokopedia 54%, Lazada 51%, dan Instagram 50%. Pada tahun 2020, bulan April, Shopee di Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee. Program yang diberi nama Shopee Food yang telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Dan di sini juga saya mendapatkan informasi penghargaan yang diraih oleh Shopee, yaitu Indonesia Netizen Brand Choice Award 2017 untuk kategori belanja online pada bulan Maret 2017. Penghargaan ini diadakan oleh Warta Ekonomi. Lalu Shopee menerima penghargaan sebagai salah satu pemenang The Best in Market Campaign di ajang Penghargaan Marketing Award 2017 yang diadakan oleh majalah marketing di bulan September 2017. Dan Shopee menerima penghargaan di ajang Brit Awards Indonesia 2017. Shopee menggait artis Blackpink, Prilly Latuconsina, Maxine Bauter, dan penyanyi dangdut Nela Karisma sebagai brand ambasador yang bertujuan memikat minat masyarakat terhadap aplikasi Shopee. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah, serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee sebagai aplikasi marketplace berusaha memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan para pelanggannya. Fitur-fitur unggulan pun dihadirkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Fitur pertama yang dimiliki oleh Shopee adalah Shopee Mall. Shopee Mall merupakan toko terpilih khusus pemilik merek dan distributor resmi. Produk dari penjual Shopee Mall akan memiliki label Shopee Mall atau Mall pada halaman profil toko atau pada semua daftar produk. Shopee juga melayani pembelian pulsa, tiket kereta, tiket pesawat, dan lainnya. Fitur kedua yaitu fitur Shopee gratis ongkir. Fitur ini sangat membantu bagi konsumen dan penjual. Bagi konsumen, dengan adanya program ini, mereka bisa membeli barang yang diinginkan tanpa dibebani ongkos kirim.
Bagi penjual, dengan adanya program ini, penjual dapat meningkatkan penjualan mereka. Fitur ketiga yang dimiliki oleh Shopee adalah cash on demand, atau biasanya yang kita tahu dengan COD. COD atau cash on demand merupakan fitur di mana bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang telah sampai. Fitur keempat yang dimiliki Shopee yang semakin memanjakan penggunanya adalah fitur cashback dan voucher yang memberikan potongan saat pembelian. Cashback di Shopee ada dua jenis, yaitu dalam bentuk Shopee Pay atau dalam bentuk Shopee Coin. Dua-duanya bisa digunakan untuk pemotongan belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur ini, dilakukan klaim pada saat penawaran, dan saat checkout pengguna memasukkan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayaran. Cukup mudah bukan? Fitur kelima yang dimiliki Shopee adalah Shopee Coin dan Shopee Pay. Shopee Coin sering digunakan sebagai reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau saat bermain Shopee Game. Sedangkan Shopee Pay merupakan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee, sama seperti uang yang ada di rekening. Shopee Pay bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Shopee Pay juga bisa dikirim dari dan ke rekening. Tidak hanya itu, ada beberapa toko yang memberikan diskon khusus dengan pemakaian Shopee Pay. Dengan Shopee Pay, pengguna juga bisa belanja dengan lebih mudah dan cepat. Fitur keenam adalah Shopee Game. Fitur ini menjadikan pengguna makin betah di Shopee. Ada berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee, mulai dari Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Lempar, dan masih banyak lagi. Ada banyak reward yang diberikan Shopee Game ini, mulai dari koin Shopee, beragam voucher, dan hadiah-hadiah menarik. Fitur ketujuh yaitu tersedianya kategori produk yang sangat luas. Alhasil penjual bisa menjual jenis barang apa saja. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli yang dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Shopee memiliki sedikitnya 26 kategori yang ditawarkan, mulai dari pakaian, make up, sampai souvenir pesta. Fitur ke-8 yaitu memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada. Fitur ke-9 yaitu adalah fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual walaupun tidak bertemu muka. Fitur 10 adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada di urutan atas. Fitur ke-11 yaitu dana yang sudah terbayar ditampung dahulu pada rekening pihak ketiga. Selama barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga. Apabila transaksi gagal, maka uang akan dikembalikan ke tangan pembeli. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penipuan serta meminimalisir ketidakpuasan pelanggan terhadap barang yang diterima karena tidak sesuai dengan foto dan deskripsi produk. Nantinya, dana tersebut baru disalurkan kepada penjual ketika pelanggan sudah mengkonfirmasi penerimaan barang. Fasilitas ini memberikan kenyamanan bertransaksi bagi penjual maupun pembeli. Fitur ke-12 yaitu Shopee Pay Later. Shopee Pay Later adalah solusi pinjaman instan hingga 6 juta yang memberikan kemudahan untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Jadi dengan fitur ini pembeli dapat memiliki barang terlebih dahulu tanpa harus bayar pada saat itu juga. Fitur ke-13 yaitu fitur hashtag yang memudahkan kita untuk menemukan kategori produk. Penggunaan hashtag sangat bermanfaat untuk memudahkan pembeli mencari barang yang ingin dibeli secara spesifik. Selain itu, kemudahan bagi penjual menggunakan hashtag adalah meningkatkan kemungkinan ribuan pembeli yang dapat melihat barang mereka yang dijual secara lebih detail dan spesifik. Fitur ke-14 yaitu banyaknya pilihan jasa pengiriman. Shopee menawarkan 8 jasa pengiriman yang bisa kamu pilih seperti JNE, JNT, GoSend, Poskilat, dan masih banyak lagi. Fitur ke-15 metode pembayaran yang luas. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank, cicilan kartu kredit, Shopee Pay,
Shopee Paylater, Alfamart, Indomaret, BCA One Click, Kredivo, atau COD, yaitu bayar di tempat. Dengan metode pembayaran yang luas, maka pembeli dapat memilih metode pembayaran sesuai keinginan. Daya saing Shopee terhadap industri 4.0 sangat dominan. Produk aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan e-commerce ternama itu membuat revolusi terhadap pembelian barang. Pada industri 3.0, konsumen melakukan transaksi pembelian barang secara langsung dengan datang ke toko tempat menjual barangnya. Pada industri 4.0, Shopee melakukan inovasi terhadap kegiatan jual beli. Pada produknya, Shopee membuat proses jual beli barang melalui internet. Semua data penjual dan pembeli ditempatkan pada satu tempat. Hal ini disebut dengan Big Data. Proses jual beli pada industri 4.0 membuat semua transaksi melalui internet dan digital. Hal ini membuat Shopee sangat dominan dalam hal produk aplikasi e-commerce di industri 4.0. 3 tantangan yang dihadapi e-commerce Shopee pada industri 4.0. Tantangan pertama adalah dalam menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial melalui konten unik yang merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Tantangan kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Tantangan ketiga adalah menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi iklan Shopee. Shopee secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja, serta inisiatif terbaru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi pengguna seperti diskon hingga 95%, flash sale, dan sebagainya. Dari hasil pembahasan tentang studi kasus toko Shopee, maka dapat diambil kesimpulan. Dengan adanya toko online Shopee, marketplace jadi lebih banyak dan terbuka luas untuk UKM yang mau memulai menjalankan bisnis online. Dengan adanya fitur-fitur yang ada di Shopee meringankan penjual untuk meningkatkan penjualannya. Shopee membantu UKM ataupun perusahaan besar memasarkan produk ke masyarakat luas. Pembeli dimanjakan dengan adanya promo-promo yang ada di aplikasi Shopee. Pembeli bisa dengan mudah berkomunikasi langsung dengan penjual karena adanya fitur chat langsung. Pembeli bisa melihat review dari barang yang akan dibeli. Dan Shopee harus meningkatkan servernya lagi agar tidak terjadi down server ketika sedang banyaknya pengguna Shopee yang mengunjungi aplikasi tersebut. Shopee harus bisa memberikan banyak promo menarik agar masyarakat menjadi selalu tertarik dan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Shopee harus meningkatkan keamanan dan melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap penjual yang akan memasarkan produk agar tidak terjadi penipuan dan kecurangan yang merugikan pembeli.